yang perkenalkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang tokoh pendidikan Indonesia, yang mana anggota kelompoknya adalah yaitu saya Nadila Putri Effendi, yang kedua Nadia Mahendra, yang ketiga Maria Theodora, dan yang keempat Miranti Ramadhani. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Del Henry Zen, MPD, dan Ibu Fitri Maizani, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja masuk ke judul yang pertama, yaitu Ki Hajar Dewantara yang akan disampaikan oleh Maria Theodora. Kepada Maria Theodora, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, perkenalkan nama saya Maria Theodora dengan NIM 203022 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa akan membacakan materi yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Ia adalah salah seorang putra terbaik negeri ini yang memiliki pemikiran yang sangat maju pada zamannya dalam memperjuangkan pendidikan, yang hasil pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Pemikiran memiliki inti ingin memajukan bangsa tanpa membedakan ras, budaya, dan bangsa. Ajaran Ki Hajar Dewantara yang saat ini dipakai sebagai lambang Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas, yaitu Ingarso Sung Tulado, yang berarti seorang guru hendaknya memberikan teladan yang baik kepada murid-muridnya. Ing Madia Mangunkarso, yang berarti seorang guru harus terus membuat inovasi dalam pembelajaran. Dan Tut Wuri Handayani, yang berarti seorang guru harus dapat membangkitkan motivasi, memberikan dorongan kepada anak didiknya untuk terus maju, berkarya, dan berprestasi. Seorang pendidik harus menjadi teladan bagi anak didiknya dalam berbagai hal, sehingga guru dapat menjadi panutan bagi anak didiknya. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang berjasa di bidang pendidikan, dan beliaulah yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Karena jasanya yang sangat besar tersebut, maka sampai sekarang pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Penyelenggaraan Taman Siswa didasarkan pada 5 asas, yaitu yang pertama asas kemerdekaan, yang kedua asas kodrat alam, yang ketiga asas kebudayaan, yang keempat asas kemanusiaan, dan yang terakhir yang kelima adalah asas kebangsaan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Maaf, moderator di unmute dulu. Baiklah, terima kasih kepada Maria Theodora. Materi selanjutnya yaitu Muhammad Syafi'i dan Ki Hajar Ahmad Dahlan yang akan disampaikan oleh Miranti. Kepada Miranti, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Miranti Ramadhani dengan NIM 20003024 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i adalah seorang berdarah Minang yang dilahirkan di Kalimantan Barat. Ia dilahirkan tempatnya di daerah Natan tahun 1985.
Ayahnya bernama Mara Sultan dan ibunya bernama Khadijah. Syafi'i berhasil menamatkan pendidikan dasar di sekolah rakyat pada tahun 1908. Kemudian, ia pun meneruskan pendidikannya ke sekolah raja atau sekolah guru dan lulus pada tahun 1914. Perjalanan hidup mengharuskan dirinya hijrah ke Jakarta dan menjadi guru pada sekolah Kartini selama 6 tahun. Ia aktif dalam pergerakan Budi Utomo serta membantu pergerakan wanita putri merdeka. Pada tanggal 31 Mei 1922, Muhammad Syafi'i berangkat ke negeri Belanda untuk menempuh pendidikan atas biayanya sendiri. Beliau belajar selama 3 tahun dan memperdalam ilmu musik, menggambar, pekerjaan tangan, sandiwara, termasuk memperdalam pendidikan dan keguruan pada tahun 1925. Beliau kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmu pengetahuannya. Sekembalinya dari Belanda, Syafi'i menerapkan ilmunya dengan mengelola sebuah sekolah dan kemudian dikenal dengan sekolah INS di Kayu Tanam. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayu Tanam, sebab sekolah ini didirikan di kayu tanam. Tujuan sekolah asrama tersebut adalah yang pertama untuk mendidik anak-anak agar mampu berpikir rasional. Yang kedua, mendidik agar anak mampu bekerja teratur dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, mendidik anak agar menjadi manusia yang berakhlak baik. Dan yang keempat, menanamkan rasa persatuan. Selanjutnya adalah Ki Haji Ahmad Dahlan. Secara personal, Ahmad Dahlan mengenal organisasi Budi Utomo melalui pembicaraan atau diskusi dengan Juyo Sumarto, seorang anggota Budi Utomo di Yogyakarta yang mempunyai hubungan dekat dengan Dr. Wahidin Sudirohoso, seorang pemimpin Budi Utomo yang tinggal di Ketandan, Yogyakarta. Melalui Joyo Sumarto ini kemudian Ahmad Dahlan berkenalan dengan Wahidin Sudirohosodo secara pribadi dan sering menghadiri rapat anggota maupun pengurus yang diselenggarakan oleh Budi Utomo. Walaupun secara resmi ia belum menjadi anggota organisasi tersebut. Setelah banyak mendengar aktivitas dan organisasi Budi Utomo melalui perbicaraan pribadi dan kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan resmi, Ahmad Dahlan kemudian secara resmi menjadi anggota Budi Utomo pada tahun 1909. Ki Haji Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh Islam yang giat memperjuangkan umat Islam melalui bidang pendidikan. Dia adalah tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Latar belakang Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah Muhammadiyah adalah yang pertama, umat Islam tidak memegang teguh Al-Quran dan hadis Nabi sehingga menyebabkan perbuatan syirik semakin merajalela. Yang kedua, keadaan umat Islam sangat menyedihkan akibat dari penjajahan. Yang ketiga, persatuan umat Islam semakin menurun. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Baiklah, terima kasih kepada Miranti Ramadhani. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nadia Mahendra tentang Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika. Kepada Nadia Mahendra dipersilahkan. Baiklah, saya Nadia Mahendra dengan NIM 203026 ingin menyampaikan materi tentang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Moyang, Jepara pada tanggal 21 April 1879. Hari kelahirannya ini sampai sekarang terus diperingati sebagai Hari Kartini. Beliau terkenal sebagai seorang tokoh yang gigih memperjuangkan emansipasi wanita, yaitu suatu upaya memperjuangkan hak-hak wanita agar dapat sejajar dengan kaum pria. Perjuangan emansipasi wanita yang dilakukan oleh R.A. Kartini tersebut disalurkan melalui pendidikan, yakni dengan mendirikan sekolah khusus bagi kaum wanita, dan sekolah yang dirintis oleh R.A. Kartini yang pertama yaitu Sekolah Gadis Jepara, dan yang kedua yaitu Sekolah Gadis Rembang.
Dan yang kedua yaitu Raden Dewi Sartika. Cita-cita Dewi Sartika adalah mengangkat derajat kaum wanita Indonesia dengan memajukan pendidikan. Alasannya, saat itu masyarakat cukup mengkhawatirkan di mana wanita tidak diberi kesempatan untuk mengejar kemajuan. Untuk merealisasikan pendidikan, pada tahun 1904 didirikan sebuah sekolah yang diberi nama dengan Sekolah Istri. Ketika pertama kali dibuka, sekolah ini mempunyai murid sebanyak 20 orang. Kemudian dari tahun ke tahun, sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika menjadi bertambah. Pada tahun 1909 baru dapat mengeluarkan up-nya yang pertama dengan mendapatkan ijazah pada tahun 1914, Sekolah Istri diganti namanya menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Baiklah, segitulah penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia Mahendra. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang Rahmah El Yunusiah. Rahmah El Yunusiah mengenyam pendidikan di sekolah milik kakak sulungnya, Dinia School, sekolah agama yang menggunakan sistem kodukasi. Siswa laki-laki dan perempuan dicampur dalam ruang kelas yang sama. Saat itu, sedikit sekali perempuan yang belajar di sekolah. Diskusi kelas didominasi para lelaki. Guru yang semuanya laki-laki dan murid yang sebagian besar juga laki-laki. Murid perempuan kesulitan mendapatkan penjelasan agama secara mendalam tentang fikih yang berkaitan dengan perempuan. Selain karena tidak dibahas oleh para guru, murid perempuan pun malu bertanya. Ia lalu berpikir untuk mendirikan sekolah Islam khusus perempuan. Tujuannya agar perempuan lebih leluasa belajar dan lebih percaya diri mengungkapkan segala pertanyaan serta rasa penasaran mereka tanpa perlu malu dan merasa rendah diri. Rahmah El Yunusiah sebagai perempuan muslim yang revolusioner dan pantang menyerah. Selain berguru pada abangnya, Rahmah juga berguru kepada Haji Rasul, Ayahanda Hamka. Pada tahun 1918, jauh sebelum Rahmah mendirikan sekolah khusus perempuan, ia sering ikut belajar di surau tempat Haji Rasul dan Abdul Karim Amarullah mengajar. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang tokoh-tokoh pendidikan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, saya selaku moderator menutup diskusi kami. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.